Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, amin. Hari ini kegiatan saya diawali dari berberes rumah. Seperti inilah keadaan rumah papan sederhana saya. Sekedar info, walaupun rumah ini rumah papan, di saat musim panas, di siang hari rumah ini nggak bakalan terlalu panas. Karena semua bagian dalam ruangan ini sudah banyak AC alamnya. Mungkin sebagian ada yang nggak tahu apa itu AC alam. Ya AC alam itu ya angin. Itu kan dinding rumah saya banyak yang bolong-bolong. Jadi angin itu keluar masuk dari lubang. Tapi nggak hanya angin ya, bisa kodok, cicak, semut, pokoknya lengkap lah. Walaupun begitu, tapi saya tetap bersyukur ya. Setidaknya saya ada tempat untuk berteduh. Ini itu masih pagi sekitar jam 7:30, tapi sepertinya siang ya kalau dilihat. Soalnya cuaca pagi ini itu sangat cerah sekali, pagi-pagi sudah panas. Mudah-mudahan panasnya bisa sampai sore ya. Karena 1 bulan terakhir ini cuaca itu tidak menentu, terkadang di pagi hari panas, di siang hari hujan, di siang hari panas, di sore hari hujan. Ya intinya setiap hari itu pasti ada hujannya, walaupun tidak menentu waktunya. Oh ya, jangan salfok ya dengan lantai rumah saya yang seperti ini. Waktu itu saya itu pernah menggunakan karpet ya, tapi karena mungkin anak saya kan masih kecil-kecil. Jadi mereka itu kalau dapat pisau, dapat gunting, pasti karpetnya dipotong-potong. Sampai akhirnya ya lantainya seperti ini. Makanya sekarang ini saya nggak mau lagi masang karpet, soalnya harga karpet itu per meternya lumayan mahal. Jadi di ruang tengah ini hanya ada satu karpet yang kalau digunting, mungkin kalau digunting putus sih, tapi kalau yang ini anak-anak saya itu nggak pernah ganggu. Jadi penampakan lantai rumah saya itu ya seperti ini. Habis membersihkan rumah, lanjut saya mau membersihkan sayuran yang semalam saya panen dengan suami. Saya nggak punya pisau ya teman-teman ya, ini pisau kayak gini jadi susah. Ini itu anakan pisau cutter karena nggak ada tangkainya. Saya nggak tahu ya kemana pergi tangkainya. Jadi saya gulung aja menggunakan kertas caleg. Sebetulnya saya itu punya ya pisau yang besar yang bisa motong ikan atau motong ayam. Tapi kalau saya gunakan pisau itu untuk membuang bulu ini, itu akan kesulitan. Karena teman-teman kan tahu ya kalau pucuk labu ini itu sangat banyak sekali bulu-bulu halusnya. Jadi kalau menggunakan pisau besar nanti dia bisa hancur. Ayo, siapa di sini yang sama seperti saya suka masak daun pucuk labu? Kalau saya pribadi sukanya di sayur santan ya. Kalau teman-teman sendiri sukanya dimasak apa? Proses pembersihan daun labu ini itu sangat lama sekali. Tadi saya mulainya jam 8:30, selesainya hampir jam 10. Itulah sebab kenapa saya jarang mau masak daun pucuk labu. Karena proses pembersihan dari bulunya itu sangat lama sekali dan sangat panjang sekali. Sebetulnya saya tuh nggak ada niat ya semalam mau ambil daun labu, tapi kata suami ambil aja. Soalnya pucuknya udah banyak dan buahnya itu nggak ada sama sekali. Entah karena memang belum waktunya berbuah, entah kenapa saya nggak tahu ya. Intinya nggak mau berbuah. Seperti ini ya teman-teman ya proses pembuangan bulu-bulu dari daun labu ini. Jika teman-teman punya ide gimana cara membuang bulu-bulu dari daun labu ini dengan cepat, boleh ya kasih saya idenya seperti apa. Kalau saya seperti ini aja, dibuangin satu persatu, makanya prosesnya itu panjang. Setelah kulitnya dibuang sedikit demi sedikit seperti ini yang saya rekam. Ini sengaja ya saya rekam lebih dekat agar terlihat lebih jelas. Nanti daunnya itu kan masih ada tinggal bulu-bulunya. Lalu nanti daunnya saya nih seperti ini, apa ya namanya? Katanya sih kalau diginikan bulunya itu nanti nggak bakalan terasa, katanya sih gitu. Tapi saya itu udah sibuk. Ini pun pisaunya dari tadi tanggal-tanggal dan akhirnya saya mencari lem untuk lem pisaunya. Ya saya cari ide sendiri ya supaya pisaunya ini nggak tanggal-tanggal terus. Bukannya saya itu pelit ya mau beli pisau cutter, tapi Pisau? ya karena pisau ini ada, sayang Cari ya aman kalau nggak aja ya. digunain. Gini Jadi aja. saya manfaatkan pisau yang ada di rumah aja.
Singkat cerita, membersihkan daun labunya udah selesai, udah saya cuci juga, tapi saya nggak rekam semua ya. Kalau saya rekam semua nanti akan panjang. Sekarang saya lanjut untuk membuat kuahnya dari santan. Di sini saya tidak tumis ya bawangnya. Saya cuma iris-iris bawang merah, bawang putih, lalu masukkan daun kunyit. Karena kalau diiris mohon maaf ya, maksudnya kalau ditumis bawang merah bawang putihnya rasanya itu akan berbeda. Tadi saya pikir daun labu ini sedikit, ternyata pas mau dimasukin lumayan banyak. Tapi nggak apa-apa ya, nanti bisa saya bagi-bagi juga kalau udah matang. Soalnya kalau untuk kami nanti nggak bakalan habis. Sekarang saya lanjut mau iris-iris cabai merah 3 buah untuk mempercantik sayurnya aja ya. Sebetulnya sih menurut saya tidak ada berefek dari rasa, tapi karena biar sayurnya itu terlihat cantik, jadi saya masukkan cabai merah 3 batang. Seperti inilah penampakan sayur sederhana yang saya masak hari ini. Sekarang sayurnya kan udah hampir matang, saya mau lanjut masak nasi. Karena nasi semalam itu masih ada, jadi hari ini saya masaknya sedikit aja. Jadi saya menggunakan periuk kecil. Ini itu periuk dari awal saya menikah. Alhamdulillah, walaupun sudah lama sekali, ini periuknya masih awet. Hanya saja tangkainya udah patah. Saya masih ingat sekali waktu awal saya menikah, saya itu beli periuk kecil 1, kuali kecil 1, kompor sumbu itu loh teman-teman, yang kita menggunakan minyak tanah. Tidak seperti zaman sekarang ya yang menggunakan gas. Karena zaman dulu itu kalau nggak salah nggak ada gas ya. Mungkin ada, tapi itu untuk kalangan menengah ke atas. Kalau untuk kalangan menengah ke bawah kebanyakan menggunakan kompor sumbu, termasuk saya. Ayo, siapa di sini yang awal menikah sama seperti saya, diawali dari nol? Oh ya, sekedar info, sebetulnya awal menikah itu saya sudah punya Magicom, tapi waktu itu saya tidak bisa menggunakan Magicom karena setelah menikah saya kan ikut ke desa suami tinggal, dan di desa suami itu tidak ada listrik. Jadi kipas angin, Magicom, kado-kado pernikahan semuanya saya tinggalkan di rumah orang tua saya. Karena setelah menikah saya langsung ikut suami ke desa di mana dia tinggal yang belum ada listrik. Kalau yang ini untuk kakak ipar saya ya teman-teman ya. Tadi saya udah tawarin dia, katanya dia mau yang matang. Jadi ini nanti mau saya antar, tapi mohon maaf saya nggak rekam saat saya ngantar. Ini air dari nasinya udah mulai kering, jadi saya tinggal menunggu nasinya itu matang. Jadi menunggu nasinya matang itu apinya harus dikecilkan sekecil-kecil mungkin. Oh ya teman-teman di rumah, ada yang pandai nggak ya masak menggunakan periuk seperti saya ini? Sekarang saya mau lanjut cari sayuran ya teman-teman ya, dengan tetangga dan kakak saya. Ngambil apa labu tuh? Iya, kalau aku tahu aku ambilkan tuh kakak. Besok lah, kan aku baru panen. Kami mau cari sayuran ke sini, ke PT. Dulu saya sering ya cari sayur kangkung, sayur daun singkong di sini, tapi sekarang udah jarang karena saya tuh sering mencari sayur kangkung itu di belakang rumah tetangga. Di mana mau cari? Dan kalau daun singkong itu saya leles-leles di samping rumah. Jujur aja, saya itu udah lama sekali nggak kesini, jadi saya sedikit kaget karena ini sawitnya udah pada besar dan juga udah ada pondok di sini. Ini pondok baru ya, kemarin di sini nggak ada pondok. Dulu saya tuh pernah ya buat video di sini. Itu di seberang ada kapal ngikat, kapal tanker ya, atau kapal apa ya? Mau lihat lebih dekat nggak? Nih, kapal seperti ini. Biasanya sih ini kata orang-orang muatannya minyak. Saya berteduh di sini ya teman-teman ya, karena ini panas sekali. Ini ada kucing. Ada kucing ya. Ada kucing di sini. Ini kucingnya cantik-cantik ya. Tapi dia asik main teman-teman.
Wih. Kucing-kucing ini yang punya adalah kakak yang tinggal di pondok itu. Tapi itu pondok bukan rumah pribadi ya, melainkan rumah singgah di saat suaminya kerja di sini. Tapi yang punya masih warga kampung ini. Karena keseharian kakak itu habis di pondok ini, makanya kucing-kucingnya dibawa ke sini juga. Dah dapat banyak. Ayo kita pulang. Pisang orang tuh. Sekarang ayo kita pulang. Udah selesai cari sayurnya. Apa? Di perjalanan arah pulang, kakak ini melihat jantung pisang yang udah lepas. Kalau kami menyebutnya udah lepas ya, jadi jantungnya ini udah bisa diambil. Dulu saya tuh sering sekali main ke arah sini atau ngambil sayur di sini, tapi sekarang sudah nggak pernah. Saya udah lupa kapan terakhir kali saya ke sini. Soalnya dulu saya ke sini itu seringnya melihat suami lagi kerja. Tapi karena suami saya udah nggak pernah lagi kerja di sini, jadi saya juga nggak pernah datang ke sini lagi. Makanya tadi saya agak kaget melihat perubahan di PT ini. Karena video ini udah terlalu panjang, videonya saya mau akhiri dulu. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe. Jika ada kritik dan sarannya, teman-teman boleh tulis ya di kolom komentar.